Pada tahun 2010 lalu, pegiat dunia seni di Eropa dikagetkan dengan perampokan yang terjadi di Bergen, Norwegia, dan Stockholm, Swedia. Segerombolan pencuri telah mengambil berbagai barang berharga dari kedua museum tersebut dan hilang tanpa jejak. 2 tahun setelahnya, komplotan pencuri yang sama melancarkan aksinya di Inggris, tepatnya di Cambridge dan Durham. Komplotan pencuri ini juga mengambil cukup banyak barang-barang berharga di sana. Pada tahun 2015, giliran Chateau de Fontainebleau di Paris yang menjadi sasaran komplotan pencuri ini. Aksi para pencuri tidak berhenti di Paris. Mereka terus melancarkan aksinya dan membobol berbagai museum yang terletak di seluruh penjuru Eropa hingga beberapa tahun setelahnya. Memiliki metode yang cukup serupa, yakni adanya sejumlah mobil yang dibakar di tengah kota untuk mengalihkan perhatian aparat kepolisian. Lalu, para pencuri memasuki area museum dan hanya butuh waktu beberapa menit untuk melancarkan aksinya. Tidak cuma caranya yang mirip, para pencuri juga tidak mencuri seluruh barang berharga dari museum-museum yang disambanginya. Mereka semua hanya mengambil barang-barang dengan nilai sejarah besar untuk China. Beberapa aksi pencurian ini pun membuat aparat setempat hingga Interpol kebingungan. Pasalnya, para pencuri melakukan aksinya dengan cemerlang dan tidak meninggalkan banyak jejak di tempat kejadian perkara. Lalu, ada apa di balik pencurian berbagai artefak berharga ini? Apakah komplotan pencuri ini melakukan aksinya untuk mengembalikan rasa nasionalisme di China? Ataukah mereka menjadi suruhan orang-orang kaya di China yang gemar mengumpulkan berbagai artefak kuno dan barang seni berharga? Hai manusia malam, gue Papa Chan. Dan dalam misteri malam kali ini, kita akan membahas tentang perampokan misterius di penjuru Eropa. China memiliki sejarah yang sangat panjang. Sebagai salah satu tempat lahirnya peradaban manusia, negeri tirai bambu telah memproduksi sangat banyak artefak bersejarah yang tidak ternilai. Pada tahun 1860, banyak artefak bersejarah di China dicuri oleh prajurit Eropa. Para prajurit tersebut kemudian membawa seluruh artefak, mulai dari vas, guci, jubah, hingga perhiasan sebagai trofi ke kampung halamannya masing-masing. Kini, tidak sedikit artefak China yang tersebar di museum-museum Eropa. Tidak sedikit pula warga China yang sakit hati dengan kelakuan para prajurit Eropa yang mencuri banyak barang-barang bersejarah. China menjadi negara komunis di pertengahan abad ke-20. Para petinggi partai komunis menganggap barang-barang kuno serta artefak bersejarah sebagai simbol kaum borjuis. Bahkan, tidak jarang bagi para petinggi partai meminta barang-barang dengan nilai sejarah besar itu dihancurkan. Kebijakan tersebut mulai melonggar di awal abad ke-21. Pertumbuhan ekonomi yang pesat membuat China kini memiliki banyak miliarder dan partai komunis sudah tidak lagi memerintahkan penghancuran barang-barang berharga. Awalnya, para miliarder ini mengembalikan artefak-artefak berharga tersebut dengan cara yang legal. Mereka turut serta dalam proses pelelangan dan tidak keberatan untuk mengeluarkan dana yang besar. Akan tetapi, barang-barang yang dilelang bukanlah incaran utama para miliarder. Hal itu membuat para miliarder geram. Mereka pun disebut-sebut tidak keberatan untuk menyewa komplotan pencuri untuk mengembalikan artefak-artefak China ke negara asalnya. Tentunya dengan biaya yang tidak sedikit. Miliarder bukanlah satu-satunya sosok yang ditenggarai bertanggung jawab atas berbagai pencurian artefak China di Eropa. Para petinggi Partai Komunis China juga disebut memiliki andil besar di balik banyaknya pencurian di Eropa. Berdasarkan analisis majalah GQ, pemerintah China juga turut menyewa komplotan pencuri untuk membawa pulang artefak-artefak dari Eropa. Bahkan, salah satu benda yang dicuri di Bergen dilaporkan terpampang di Bandara Internasional Shanghai. Awalnya, pihak kepolisian Norwegia ingin datang ke Shanghai dan melakukan investigasi. Akan tetapi, keinginan tersebut tidak dipenuhi oleh para petinggi kepolisian yang enggan menuduh pemerintah China sebagai dalang di balik pencurian di Bergen. Pemerintah China tentu tidak mau mengakui keterlibatannya atas berbagai pencurian artefak-artefak kuno di Eropa. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab di balik tebalnya kabut misteri yang menyelimuti pencurian ini.